Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu dosen, Bu Sopatri. Terima kasih atas waktunya pada saya untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Di sini saya Riatun Nafisa dari kelas 1E PAI Pasca Sarjana YN Jember akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Untuk itu, sebelum kita mengetahui faktor apa saja, mari kita tahu apa itu pengertian belajar. Nah, di sini belajar adalah kegiatan atau proses unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, belajar ini adalah suatu proses yang mana pada dasarnya itu diselenggarakan dalam setiap jenis jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Jadi, gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat penting daripada proses belajar yang dialami siswa yang berada di sekolah ataupun di luar keluarga dan lingkungannya. Jadi belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Dan menurut Skinner yang dikutip Barlow dalam bukunya Educational Psychology, The Teaching Learning Process. Jadi belajar itu adalah suatu proses adaptasi secara progresif. Jadi suatu proses adaptasi secara progresif yang mana di situ untuk menyesuaikan tingkah laku yang berlangsung secara progres. Dalam eksperimennya atau percobaannya Skinner, bahwa percaya proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguat. Jadi menurut Skinner itu adalah proses perubahan tingkah laku yang akan mendatangkan hasil yang sangat optimal dengan beberapa penguat atau reinforcer seperti itu. Setelah itu kita harus mengetahui apa pengertian pembelajaran yang mana pada Undang-Undang Dasar SPN nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi sama dengan halnya belajar. Di dalam pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, dari siswa dan guru, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ataupun definisi lain, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang secara menyeluruh sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Itu menurut Muhammad Surya. Jadi kalau pembelajaran di sini lebih kepada siswa dan peserta didik, sedangkan belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Nah, dari kedua definisi tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Yang mana di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua eksternal, dan yang ketiga faktor pendekatan belajar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama faktor internal. Bisa dilihat dari slide-nya yang saya buat. Faktor internal di sini faktor dari diri siswa atau diri anak didik ataupun manusia itu sendiri, yang mana ada 2 aspek, yaitu aspek fisiologis dan yang kedua aspek psikologis. Aspek fisiologis di sini bersifat jasmaniah dan tonus. Apa itu tonus? Yang ditandai dari kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Jadi faktor internal yang ada dalam diri siswa sangat berpengaruh untuk belajar atau dalam pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Jadi intensitas dan semangat di dalam diri siswa itu sangat berpengaruh. Yang kedua ialah faktor dari aspek psikologis. Apa sih psikis itu? Jadi dari faktor rohaniah,
banyak faktor yang dapat pengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Jadi dari aspek psikologis ini ada beberapa faktor yang pengaruhi. Jadi kita dapat melihat apa sih faktor-faktor dan aspek dari psikologis ini. Yang pertama dari intelijensi siswa. Menurut Reber 1988, yang mana kemampuan psikologi untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dari lingkungan dengan cara tepat. Jadi intelijensi itu atau daya berpikir, kemampuan psikologi itu sangat berpengaruh mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dari lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua, sikap siswa atau attitude, yang mana sangat berpengaruh dari aspek psikisnya, dari tingkah laku anak didik maupun manusia itu sendiri dalam belajar dan pembelajaran, yang mana itu salah satu gejala internal yang berdimensi pada afektif atau sikap, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif secara positif maupun negatif. Jadi sikap yang positif dan negatif yang ada dalam diri kita sangat berpengaruh untuk belajar dan pembelajaran. Seperti itu. Yang ketiga, bakat siswa atau aptitude. Jadi bakat setiap manusia itu memiliki bakat atau potensial masing-masing yang diberikan oleh Tuhannya, yang mana itu termasuk aspek psikologis. Dan menurut Chaplin 1972 dan Reber 1988 itu menjelaskan bahwasannya bakat di sini yang dimaksud kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Jadi setiap manusia yang memiliki bakat untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini yang keempat, minat siswa. Jadi setiap manusia ataupun siswa di sini mempunyai minat belajar atau disebut interest. Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jika kita tidak minat untuk belajar, malas dan lain semacamnya, itu tidak akan bergairah atau semangat lagi jika kita tidak minat untuk belajar atau mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Itu sangat berpengaruh sekali. Dan salah satu faktor yang terakhir yakni motivasi siswa. Motivasi di sini ialah dorongan. Dorongan itu ada dua. Yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Sudah kita tahu bahwasannya intrinsik itu dari dalam. Motivasi diri dari anak maupun siswa itu sangat penting untuk belajar dan pembelajaran. Seperti halnya kita kalau mau belajar kita harus semangat, kita harus tahu bagaimana capaian-capaian untuk kita nantinya ketika kita belajar dalam pengetahuan dan ilmu. Seperti itu. Jadi faktor dalam diri kita sangat berpengaruh. Yang kedua ekstrinsik, motivasi dari keluarga, dari guru, dari orang tua, masyarakat, ataupun lingkungan itu sangat berpengaruh dari proses belajar dan pembelajaran. Itu adalah aspek psikologis yang terakhir. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal belajar itu ada dua. Yang pertama, dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini meliputi guru, tenaga kependidikan, kurikulum, masyarakat, teman, keluarga, ataupun orang tua. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sangat berpengaruh sekali. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Nah, lingkungan non-sosial di sini meliputi gedung sekolah, rumah, sekolah, tata ruang, alat-alat belajar, sarana prasarana, waktu, dan tata ruang belajar. Jadi lingkungan non-sosial ketika kita di dalam gedung sekolah, keadaan gedung sekolah itu nyaman, akan mengakibatkan pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti itu. Waktu juga, jadi kalau dalam belajar kita harus manajemen waktu untuk mengatur pola belajar kita. Jadi kalau belajar itu enaknya pagi-pagi habis subuh, jadi masih fresh dan kita tidak ngantuk, ataupun kita bisa manajemen
membagi waktu belajar di dalam rumah kita. Tata ruang belajar sangat perlu juga. Jadi di dalam mengkonsep kamar kita, bagaimana ruang belajar kita dari lampu belajar, segi sarana, dan posisinya itu sangat berpengaruh sekali dalam proses belajar kita. Selanjutnya, faktor yang terakhir yakni faktor pendekatan belajar dan pembelajaran. Itu ada 3. Sebelum kita mengetahui apa itu pendekatan belajar dan pembelajaran, yang dimaksud di sini adalah keefektifan segala strategi dan metode yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar dan pembelajaran dalam materi tertentu. Yang pertama, itu ada pendekatan tinggi, ada spekulatif dan science. Yang kedua, pendekatan sedang, analytical dan deep. Yang terakhir, pendekatan rendah, reproduktif dan surface. Dari teori pendekatan di situ ada beberapa teori atau dari pakar pendekatan belajar dan pelajaran. Yang pertama, pendekatan hukum Joss, yang kedua pendekatan hukum Ballard dan Clancy, dan yang terakhir pendekatan Biggs. Yang pertama, pendekatan hukum Joss. Joss di sini anak yang lebih sering mempraktikkan materi pelajaran akan lebih mudah mengingat memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang anak tekuni. Jadi mereka lebih sering mempraktekkan materi pelajaran untuk lebih mengingat dari daya ingat memori lama yang mereka sudah tekuni sebelumnya. Jadi mereka lebih mengingat dan mempraktekkan dari ingatan mereka. Mereka lebih sering mempraktekkan materi, menghafal, membiasakan materi, dengan cara mencicil dan membagi waktu belajar. Jadi kalau hukum Joss ini mereka lebih mempraktekkan, menghafal, membagi, mencicil teori-teori belajar ataupun pendekatan-pendekatan belajar dari setiap pelajaran mereka. Yang kedua, pendekatan belajar Ballard dan Clancy itu bersifat reproduktif. Reproduktif di sini menghasilkan sesuatu yang mana menggunakan strategi menghafal, meniru, menjelaskan, dan meringkas. Lebih berpikir kritis, berargumen, ataupun pembelajaran di sini dipengaruhi sikap terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sikap sangat berpengaruh di dalam pendekatan belajar Ballard dan Clancy di sini. Yang terakhir, pendekatan Biggs, pendekatan surface atau permukaan lahiriah, faktor dorongan luar atau ekstrinsik. Mana di sini surface itu lebih fokus terhadap permukaan lahiriah dari faktor dorongan luar dari orang tua, guru, keluarga maupun lingkungan. Yang kedua, pendekatan deep artinya membutuhkan dorongan dari dalam atau diri siswa atau manusia itu sendiri, lebih memahami, memikirkan serta mengaplikasikannya. Yang terakhir, pendekatan memusatkan pada rincian materi dan memproduksi banyak membaca, banyak diskusi, serta mengoptimalkan waktu dan pengaturan dalam usaha belajar. Jadi di sini itu adalah beberapa faktor pendekatan dari hukum Joss, pendekatan hukum Ballard dan Clancy, serta pendekatan Biggs. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari beberapa faktor-faktor pengaruh atau yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Yang saya kutip dari bukunya Muhyiddin Shah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, yang dicatat dari PT Remaja Rasda Karya di Bandung tahun 2016. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.